Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, pasien yang kami hormati. Sebelum perkenalkan, Pak, nama saya Ahmad Akram Baghdadi dengan NPM 240 640 9151 dan saya ditemani teman kelompok saya yaitu Arthur Remaduel dan juga Brian Hadi. Eh, Saat ini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas yang Bapak berikan yaitu hubungan giroskop dan efek Coriolis dalam analisis kinematika dan juga dinamika. Kita mulai. Sebenarnya mengapa rotasi sebenarnya mengubah segalanya sih? Ada 3 poin yang sebenarnya pengen kami point out gitu. Yang pertama adalah perilaku unik benda berputar. Itu benda berputar memiliki momentum sudut yang membuatnya mempertahankan orientasi berbeda dari benda bergerak translasi biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh rotasi bumi. Rotasi bumi menciptakan kerangka acuan non inersial yang memengaruhi lintasan benda bergerak jarak jauh. Dan yang ketiga adalah relevansi dalam rekayasa, yaitu memaham pemahaman giroskop dan Coriolis krusial dalam navigasi, stabilisasi, dan desain sistem mekanik modern. Baik, selanjutnya ini ada penjelasan dari giroskop sendiri. Jadi, giroskop itu alat yang bekerja pada yang menggunakan dasar dari hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi, untuk prinsip dari giroskop ini, apabila tidak ada torsi dari luar atau gaya yang diberikan dari luar, maka arah momentum sudutnya akan tetap konstan. Nah, lalu untuk komponen-komponen yang ada di giroskop itu ada yang pertama itu ada rotor. Jadi rotor itu merupakan bagian yang diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sehingga nanti dari rotor ini bisa menghasilkan momentum sudut yang besar. Nah, lalu kedua itu ada komponen gimbal. Nah, gimbal sendiri itu merangkai yang memungkinkan buat rotornya itu bisa bergerak bebas walaupun dia itu di tempatnya itu posisinya berubah. Nah, untuk momentum momentum sudut itu di rumusnya itu L itu L sama dengan inersia dikali sama kecepatan sudut atau omega. Nah, jadi artinya semakin besar momen inersia ataupun semakin tinggi kecepatan putar rotor, maka semakin besar pula momentum sudut yang dimiliki oleh giroskop. Lalu selanjutnya ada torsi eksternal. Nah, jadi untuk torsi eksternal ini rumusnya itu adalah torsi sama dengan T dl per dt. Nah, jadi laju perubahan momentum sudut itu terhadap waktu. Nah, jadi jika nilai torsinya nol atau tidak ada gaya yang bekerja dari luar, maka nilai momentumnya akan tetap sehingga orientasi giroskop juga semakin stabil. Boleh next. Oke, selanjutnya ini ada prinsip dari kerja rotasi. Ada prinsip kerja dari giroskop itu ada rotasi, presesi, sama rotasi. Nah, yang pertama itu ada rotor berputar. Jadi di rotor berputar ini dia itu berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga menghasilkan momentum sudut. Lalu em, di fase kedua ini atau di tahap kedua yaitu torsi eksternal. Jadi ketika si rotor itu diberikan torsi eksternal dari luar atau gaya dari luar, giroskopnya itu nggak langsung jatuh mengikuti arah gaya tersebut. Sebaliknya, sebuah putarnya justru bergerak ke arah yang tegak lurus terhadap torsi. Gerakan ini disebut dengan presisi. Nah, lalu selain presisi ada juga notasi. Jadi notasi ini gerakan berosilasi atau bergoyang kecil yang biasanya muncul pada awal perubahan posisi. Setelah beberapa saat, notasi akan berkurang karena adanya redaman atau gesekan. Oke, lanjut. Nah, lalu selanjutnya ini ada penerapan dari Gearsoft sendiri di masa sekarang. Itu Gearsoft sendiri itu digunakan di pesawat atau drone. Nah, di pesawat atau drone ini itu utamanya digunakan pada autopilot atau IMU. Nah, lalu selanjutnya ada di kapal laut. Nah, jadi gyroskop sendiri itu bisa sebagai stabilizer yang mengurangi gerakan rolling sehingga kapal jadi lebih stabil dan nyaman. Dan juga ini meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan. Lalu selanjutnya ada satelit dan roket. Nah, untuk di satelit dan roket ini, itu reaction wheel-nya memanfaatkan prinsip momentum sudut untuk mengubah orientasi satelit tanpa menggunakan bahan bakar. Lalu ada smartphone dan IMU.
Itu tuh sensor giroskop mendeteksi rotasi perangkat untuk mengantar muka gerak, AR, dan navigasi. Lanjut. Nah, sekarang ke, kita bahas ke Coriolis. Nah, Coriolis merupakan gaya semu yang muncul ketika kita berada di kerangka yang berputar, sepertinya di bumi. Benda yang bergerak akan terlihat membelok, padahal sebenarnya nggak ada gaya nyata yang mendorong. Eh, Contohnya seperti jika kita berada di utara, lintasan terlihat membelok ke kanan. Lalu, jika kita di selatan, maka efek lintasannya terlihat membelok ke arah kiri. Efek ini baru terasa jikalau geraknya jauh. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu ada persamaan gaya Coriolis. Yang pertama di situ ada formulasi vektor atau rumus dari gaya Coriolisnya sendiri merupakan vektor Fc sama dengan 2m dalam kurung vektor V dikali vektor omega. M merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Lalu untuk vektor V yaitu kecepatan relatif terhadap kerangka yang berotasi dengan satuan meter per sekon. Lalu untuk vektor omega merupakan kecepatan sudut rotasi kerangka dengan satuan radian per sekon. Di bawahnya yaitu ada penjelasan bahwa arah vektor Fc tegak lurus terhadap vektor V dan vektor omega ditentukan oleh aturan tangan kanan pada hasil kali silang. Seperti pada gambar di sebelahnya, yaitu jika menggunakan aturan tangan kanan, jari telunjuk yaitu pada arah V yang ke arah kanan, lalu untuk jari tengah yaitu arah omega yaitu ke atas dari kutub utara, lalu untuk ibu jari yaitu pada arah FC atau gaya Coriolisnya yang ada di sebelah kiri pada gambar tersebut. Boleh di next. Nah, di sini merupakan contoh nyata efek Coriolis. Terlihat bahwa implikasi teknisnya yaitu siklon berputar berlawanan arah di kedua belahan bumi, lalu artileri dan rudal koreksi lintasan wajib untuk jarak kurang dari 20 km, lalu angin global pada pola trade wind dan jet stream terbentuk akibat Coriolis. Lalu yang terakhir ada arus laut, yaitu sirkulasi gire samudra dipengaruhi gaya semu ini. Lalu untuk contoh-contoh lainnya, yaitu seperti jalur pesawat yang melengkung, eh, lalu pada olahraga, ada pada olahraga golf atau menembak yang biasanya menggunakan jarak yang sangat jauh, lalu arus laut dan nelayan, dan juga pola cuaca pada TV. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya setelah kita memahami kurang lebih giroskop dan juga atau Coriolis, jadi kita akan membahas kedua fenomena ini yang dianalisa dari dua sudut pandang, yaitu kinematika dan juga dinamika. Kita mulai dari kinematika. Jadi fokusnya adalah bagaimana gerak itu terjadi tanpa melihat penyebabnya. Pada giroskop yang diamati adalah kecepatan sudut atau omega, arah sumbu rotasi, lintasan presisi, serta percepatan sudut. Jadi kita hanya mendeskripsikan perubahan gerakannya. Sedangkan pada efek Coriolis, kinematika menjelaskan bagaimana lintasan suatu benda tampak berbelok ketika diamati dari kerangka yang berotasi seperti permukaan bumi yang tadi sempat disebutkan oleh Brian. Berbeda dengan kinematika, kalau untuk dinamika menjelaskan mengapa gerak tersebut bisa terjadi. Pada giroskop penyebabnya adalah adanya torsi yang mengubah momentum sudut sehingga muncul gerakan presesi. Hubungan ini mengikuti persamaan torsi sama dengan laju perubahan momentum sudut. Sebenarnya pada efek Coriolis, pembelokan lintasan disebabkan oleh gaya semu yang muncul ketika benda diamati dari kerangka acuan yang berotasi. Dasarnya dipengaruhi oleh massa benda, kecepatan relatif, dan kecepatan sudut rotasi. Jadi walaupun fenomenanya terlihat berbeda, keduanya sebenarnya berasal dari prinsip yang sama, yaitu analisis dinamika rotasi. Itulah mengapa di sebelah kanan terdapat konsep momentum sudut, presesi, kerangka non inersia, dan gaya Coriolis yang saling berkaitan.
ini ada slide kesimpulan dan juga perbandingan antara giroskop dan juga efek Coriolis, di mana prinsipnya giroskop kegagalan momentum sudut, sedangkan efek Coriolis dari semua kerangka berotasi ada besaran utama, jenis gerak, aplikasi dan juga keterbatasan. Jadi pembelajaran mengenai giroskop dan efek Coriolis menunjukkan bahwa konsep dinamika rotasi memiliki penerapan yang sangat luas dalam dunia rekayasa. Dengan memahami hubungan antara momentum sudut, torsi, dan kerangka acuan berotasi, kita dapat menjelaskan sekaligus memprediksi bagaimana fenomena fisik yang dimanfaatkan dalam teknologi maupun ilmu kebumian. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk salah dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.